Baik, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Nama saya Patricia Dagut, kelas A semester 7 Prodi Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Nusa Cendana Kupang. Video ini merupakan tugas ke-11 dari mata kuliah Sosiologi Terapan. Dalam video kali ini saya akan mereview buku yang berjudul Kesenjangan Digital. Yang pertama, kita akan masuk pada bagian pengantar. Didefinisikan sebagai stratifikasi dalam akses dan penggunaan internet yang disebut kesenjangan digital pasti terkait dengan konsep ketidaksetaraan sosial, suatu konsep sosiologi klasik. Disiplin sosiologi lambat berkontribusi pada perdebatan di internet dan ketidaksetaraan sosial. Ini mengherankan karena sosiologi memiliki tradisi studi berbuah dalam aspek ketimpangan sosial, dan karena sosiologi telah memberikan kontribusi pada perdebatan tentang stratifikasi lebih dari disiplin lainnya. Bahkan jika stratifikasi sosial adalah bagian penting dari yang pernah diamati oleh semua organisasi manusia. Ada dalam tulisan para bapak sosiologi seperti Marx, Weber, dan Durkheim yang mempelajari topik ini menjadi lebih sistematis, diartikulasikan menggunakan konsep yang tetap ada sampai hari ini. Oleh karena itu, dari sudut pandang sosiologis, tidak dapat dihindari mempelajari kesenjangan digital menggunakan alat konseptual dan analitis. Meski demikian, fenomena kesenjangan digital telah menerima kekurangan perhatian sosiologis daripada yang seharusnya, setidaknya menggunakan tradisi dalam sosiologi. Dalam buku ini, analisis kesenjangan digital didorong oleh perspektif sosiologis dan dimaksudkan untuk memahami hakikat ketimpangan sosial dan diskriminasi digital atau ketimpangan virtual. Namun, dimensi sosiologis kesenjangan digital juga dieksplorasi dalam perspektif komparatif. Sebagai pembaca menemukan studi yang berfokus pada stratifikasi dalam bidang digital, dieksplorasi dalam berbagai pengaturan nasional dan budaya. Penulis tertarik dengan konsekuensi sosial dari penggunaan internet dan bagaimana aktivitas online seseorang dipengaruhi oleh latar belakang sosial ekonomi, tetapi juga dalam konteks global komparatif. Kesenjangan digital adalah fenomena yang kompleks dan dinamis, dan dalam pengertian simplistiknya dikonseptualisasikan sebagai suatu bentuk stratifikasi yang menunjukkan dirinya dalam akses dan penggunaan internet yang tidak setara. Konsep ini biasanya diukur melalui akses ke internet, jumlah situs di mana internet diakses, keahlian penggunaan menggunakan internet, jumlah waktu yang dihabiskan untuk online, dan jenis file kegiatan yang dilakukan secara digital. Dalam berbagai bentuknya, kesenjangan digital memiliki lebih sering dikonseptualisasikan dan diukur sebagai perbedaan antara mereka yang memiliki akses ke web dengan mereka yang tidak. Yang berikut mengenai bagian teoritis. Bagian pertama buku ini memberikan titik awal teoritis untuk buku, dengan mengeksplorasi kesenjangan digital sebagai konsep akademis di dalam masyarakat bertingkat. Pada bab pertama berjudul Reproduksi dan Konfigurasi Ulang Ketidaksetaraan, Diferensiasi dan Kelas, Status dan Kekuasaan dalam Dinamika Pembagian Digital. Brigitte Wiesel mengintegrasikan studi tersebut, pemisahan digital dengan sosiologi, dengan stratifikasi sosiologi dari pendiri sosiologi yang di abad ke-19 dan abad ke-20
bergulat dengan perubahan revolusional industrialisasi. Meskipun dengan cara yang berbeda, dia berpendapat bahwa kelas, status, dan kekuasaan adalah faktor kunci kemampuan orang untuk dimasukkan dalam masyarakat berjejaring. Di bab kedua berjudul Teori Kesenjangan Digital, Jan van Dijk menjelaskan 4 jenis cara akses ke media digital didistribusikan di antara orang-orang dengan posisi sosial dan atau pribadi yang berbeda karakteristik. Di sini kesenjangan digital dianalisis dalam konteks jaringan masyarakat, di mana ketidaksetaraan struktural berpotensi tumbuh antara elit informasi, mayoritas yang berpartisipasi, dan mereka yang berada dikecualikan, karena ketiga segmen masyarakat ini memiliki peluang yang berbeda untuk menghubungkan ke jaringan. Yang berikut, negara dan wilayah yang sangat berkembang. Bagian kedua berkonsentrasi pada pembagian digital di negara berkembang. Wilayah khususnya unit Amerika Serikat dan Jepang. Dalam pembukaan bab dari bagian 2 berjudul Kesenjangan Digital di Eropa, Nicole Zilin dan Mirkomar mendasarkan analisis mereka pada negara-negara Eropa dengan fokus khusus di Jerman, menunjukkan seberapa tinggi status penggunaan berhasil memanfaatkan internet untuk menambah sumber daya pendukung, yang ada gagasan bahwa kesenjangan digital adalah dimensi baru sosial yang penting. Di bab keempat berjudul Internet dan Kesenjangan Sosial di Amerika Serikat, James Witt, Marisa Kiss, dan Randy Lin mempertimbangkan apakah fail kesenjangan dalam penggunaan internet menurut pendapatan dan pendidikan terus berlanjut, meningkat atau menurun karena aplikasi dan perangkat internet yang banyak digunakan telah ada di mana-mana. Di bab penutup bagian 2, hilang di tengah kelimpahan, kasus adopsi broadband di Jepang, Mito Akiyoshi berdiskusi secara empiris dan secara teoritis mengenai kesenjangan digital seperti yang dipamerkan di Jepang menggunakan data kualitas tinggi yang disediakan oleh Kementerian Urusan Internasional dan Komunikasi. Ini secara khusus berfokus pada masalah yang menyangkut broadband dan akses internet seluler dan pengguna, memeriksa apakah faktor demografis dan sosial ekonomi menekan adopsi teknologi broadband. Yang berikut negara besar yang berkembang pesat. Pada bagian ini kesenjangan digital dianalisis dalam skala besar yang berkembang dalam negara yang berkembang pesat yang disebut negara bridge, yaitu Brasil, Rusia, India, dan Cina. Di bab pertama dari bagian ini yang berjudul Kesenjangan Digital di Brasil, Tantangan Konseptual Penelitian dan Kebijakan, Bernardo Sorge meneliti bagaimana berbagai tingkat akses ke produk, layanan, dan manfaat teknologi dan komunikasi baru mempengaruhi berbagai segmen penduduk Brasil. Kasus ini memberikan contoh argumen umum bahwa dari perspektif kebijakan, perjuangan untuk inklusi digital adalah perjuangan melawan waktu. Di detik bab dari bagian ini mendigitalkan Rusia, laju kemajuan yang tidak merata menuju kesetaraan teknologi dan komunikasi. Ina Deviatko membahas dimensi utama ketimpangan terkait internet di Rusia kontemporer, termasuk regional relevan, perkotaan atau pedesaan, pendapatan, jenis kelamin, pendidikan, dan usia. Variabel prediktif yang biasa digunakan untuk mengoperasionalkan perbedaan dalam posisi sosial ekonomi individu keluarga dan sejalan dengan akses mereka ke internet. Analisis didasarkan pada berbagai sumber data.
Data statistik negara federal Rusia mengenai anggaran rumah tangga dan pelayanan untuk riset opini publik dan opini lainnya, dan data riset pasar tentang jangkauan internet. Dalam bab 8, kesenjangan digital di India, kesimpulan dari tenaga kerja teknologi informasi dan komunikasi. Vigneswara Ilavarasan menggunakan indikator yang digambarkan oleh telekomunikasi internasional pada indikator teknologi dan komunikasi inti, dan oleh organisasi untuk kerjasama dan pembangunan ekonomi untuk mengukur ketidaksetaraan digital. Bab ini juga membandingkan dengan status pada tahun 1991 ketika ekonomi nasional dibuka untuk liberalisasi, memberikan kemungkinan alasan untuk kesenjangan yang menyusut dalam 2 dekade terakhir. Sekian dan terima kasih.